Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan.
Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Saya percaya Anda semuanya diberkati, Anda semuanya bersukacita karena Tuhan sangat setia menyertai kita. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, hari ini kesempatan Kau beri untuk kami terus mempelajari kebenaran firman-Mu. Dan ketika kami terapkan kebenaran firman-Mu, kami hidup dalam kebenaran-Mu, maka kami dimerdekakan dari segala hal yang akan menjerat kami, menahan kami, mengikat kami, memenjarakan kami untuk kami bertumbuh secara rohani, secara iman dengan sehat, untuk kami mengalami hidup dalam kemerdekaan, menikmati anugerah penebusan Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, seringkali di dalam kehidupan ini kita menghadapi begitu banyak hal, situasi, kondisi, orang-orang yang kerap kali tidak menyenangkan hati kita atau tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Nah, bagaimana kita dalam menghadapi situasi, kondisi seperti itu? Semuanya itu akan tergantung kepada sikap hati kita, cara berpikir kita. Itu sebabnya dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1-2, di situ dituliskan bahwa hendaklah kita mengalami pembaruan di dalam budi kita. Pembaruan dalam budi itu artinya adalah pembaharuan pikiran. Dibaharui dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita memiliki cara berpikir yang benar, yang tepat, yang sesuai dengan pemikiran daripada Allah Bapa sendiri, dan menghasilkan sikap hati yang benar, sikap hati yang tepat. Karena kalau dua hal ini terjadi dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kehidupan walaupun ada kondisi situasi yang tidak sesuai dengan hati kita, tapi kita tetap konsisten, punya semangat hidup, kita tetap punya semangat untuk maju, kita tetap menyala-nyala, kita tetap bergairah menjalani kehidupan ini, dan jauh daripada putus asa, kecil hati, dan kehilangan semangat. Nah, dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 2 tadi, mengapa kita perlu untuk mengalami pembaharuan dalam pikiran, atau dengan kata lain, kita memang harus mau mengganti cara berpikir manusia lama kita yang tidak sesuai dengan firman Allah. Sekarang harus diganti dengan apa yang dikatakan oleh firman. Supaya apa? Supaya kita mengerti akan kehendak Allah Bapa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, ini penting. Ketika kita mengetahui kehendak Allah Bapa, kita hidup tidak seperti coba-coba. Kita hidup tidak seperti berjalan dalam kegelapan dan kita meraba-raba. Dan iman kita tidak berkata, oh mungkin, atau kita penuh pertanyaan apakah, atau kita hanya berkata ya semoga. Tapi ada kepastian yang berbicara karena iman kita itu sehat. Nah, untuk itulah bagaimana kita bisa menghadapi situasi kondisi itu tetap dalam kondisi yang up, bukan down. Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33 dikatakan begini, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Wow, luar biasa apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Itu sebabnya iman kita kepada Dia dikatakan dalam firman Tuhan, iman yang telah mengalahkan dunia. Memang Tuhan Yesus sudah berkata bahwa kamu akan mengalami penderitaan
penderitaan, penganiayaan, masalah yang tidak sesuai dengan apa yang kamu kehendaki. Tetapi sikap hatimu harus sikap hati yang benar. Dan sikap hati yang benar adalah sikap hati yang tetap dalam damai sejahtera. Kita tetap tenang, kita tetap penguasaan diri, kita tetap bisa bersuka cita, bahkan mulut kita bisa mengucap syukur. Karena damai sejahtera itu sudah diberikan oleh Yesus dalam diri kita. Damai sejahtera Yesus sendiri. Jangan pernah ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan, situasi, kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita merasa teraniaya, kita merasa dirugikan, kita merasa orang yang paling menderita. Itu adalah roh yang mengasihani diri sendiri. Padahal sejak Anda dan saya percaya Yesus, hidup kita adalah milik Tuhan. Tuhan yang sudah membayar lunas dan Tuhan yang bertanggung jawab atas diri kita. Tapi ketika kita merasa teraniaya, merasa tersiksa, merasa diperlakukan tidak adil, merasa tersakiti, merasa terluka, merasa ditolak, merasa dibedakan, dan yang lain-lain yang semua bersifat negatif, berarti kita merasa diri kita ini milik kita sendiri. Bukankah Paulus mengingatkan kita bahwa hidupku ini sekarang bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Nah, itu sebabnya kita harus percaya, menyadari bahwa damai sejahtera Yesus sudah diberikan kepada kita. Kita tetap hidup dalam damai sejahtera itu, sehingga sekalipun kondisi situasi tidak baik atau ada orang-orang yang bersikap kurang baik kepada kita, kadang-kadang kita punya jiwa yang terlalu lemah. Orang berkata tidak baik sedikit kepada kita, kita sudah merasa teraniaya. Nah, ini sikap hati yang salah. Nah, percayalah, damai sejahtera itu adalah sebuah kekuatan, sebuah fondasi. Damai sejahtera itu juga seperti pagar yang akan menjaga kita sehingga kita tidak mudah gelisah, kita tidak mudah kecewa, kita tidak mudah merasa runtuh, kita tidak mudah merasa jatuh. Damai sejahtera itu adalah roh kekuatan yang diberikan oleh Yesus, karena dalam damai sejahtera itu iman kita akan tetap berdiri dengan teguh, sukacita kita akan tetap menyala-nyala, bahkan roh kita juga akan tetap berkobar-kobar, tak pernah padam. Nah, jadi jangan terlalu kita memanjakan perasaan. Hal-hal sedikit yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita, kita sudah merasa tersakiti, kita sudah merasa teraniaya. Padahal iman kita kepada Yesus telah mengalahkan dunia. Bagaimana mungkin kita bisa dianiaya oleh hal yang ada di dunia? Kalau kita telah mengalahkan dunia, kita harus punya iman bahwa dunia ada di bawah kita, bukan kita yang ada di bawah dunia. Kalau kita ada di bawah dunia, memang rasanya kita berat. Kita seperti mengangkat dunia ini dengan segala problemnya yang ada. Kita seperti tak berdaya, kita merasa kecil sekali. Tapi kalau kita berpegang kepada apa yang dikatakan firman, bahwa iman kepada anak Allah, yaitu kepada Yesus Kristus, adalah iman yang telah mengalahkan dunia. Kita melihat segala apa yang ada di dunia, persoalan apapun itu ada di bawah kaki kita, dan kita bisa melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kekuatan kasih Allah, kekuatan damai sejahteranya yang luar biasa, sehingga hati kita tidak terusik oleh hal-hal yang seperti itu, hal yang negatif, hal yang merasa tersakiti, hal yang merasa kecewa, hal yang merasa teraniaya. Dan akhirnya mulut kita bisa tetap bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, hal ini bukan sesuatu yang menganiaya aku. Hal ini bukan menjadi satu penderitaan yang menyiksa batinku, tapi hal ini menjadi satu lompatan iman bagi saya untuk saya naik lebih tinggi lagi, dan bahkan saya punya iman yang semakin teguh, dan saya tetap hidup dalam damai sejahtera sukacita. Itu tanda bahwa aku adalah anak Allah yang hidup. Nah, jadi jangan pernah merasa teraniaya ketika hal yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita terjadi, tapi engkau harus punya sikap hati yang benar. Tinggal damai dalam damai sejahtera Yesus. Bagaimana supaya kita ketika menghadapi situasi, kondisi, sikap orang-orang, perkataan orang, atau apapun yang tidak sesuai dengan
hati kita, kita tidak merasa teraniaya. Bagaimana caranya? Supaya kita tetap on fire, supaya kita tetap konsisten imannya, semangatnya, sukacitanya, yaitu hidup dalam damai sejahtera. Nah, supaya kita bisa seperti itu, Mazmur 91 ayat 1 dan 10, saya bacakan ayatnya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, jadi bagaimana kita bisa tetap menikmati tinggal dalam damai sejahtera yang sudah Yesus berikan, sehingga kita tetap teguh berdiri dalam situasi kondisi yang tidak baik, yaitu duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya kita harus tinggal di dalam hadirat Allah. Tahukah saudara bahwa sebetulnya sejak kita dilahirkan baru dan kemudian kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kita sudah ditaruh di satu tempat yang didesain oleh Allah secara spesial untuk menjadi tempat tinggal kita yang orisinil, yaitu apa? Hadirat Allah. Secara roh kita sudah ditaruh di tempat yang lebih tinggi daripada alam materi atau dunia ini, yaitu hadirat Allah. Nah, secara fisik memang kita masih ada di dalam alam materi atau dalam dunia ini. Kita masih melakukan ini dan itu, tapi secara roh kita tinggalnya itu seharusnya ada di dalam hadirat Allah terus-menerus, di mana di situ kita berada dalam perlindungannya, kita berada dalam kubu pertahanannya, karena disitulah kita bersama-sama dengan Allah yang kita percayai. Apakah Anda betul-betul konsisten dan konsekuen untuk selalu tinggal di hadirat Allah? Bagaimana caranya kita selalu tinggal di hadirat Allah? Bukan berarti kemudian kita harus mengurung diri di kamar 1 kali 24 jam. No. Tapi sekalipun secara fisik kita harus melakukan tanggung jawab kita, tugas-tugas kita, tapi secara roh kita harus tetap tinggal di sana. Caranya banyak berkomunikasi dengan Tuhan, walaupun komunikasinya adalah seperti pujian yang bersenandung, atau kalau yang sudah menerima karunia berbahasa roh, dengan berbahasa roh walaupun lembut, karena mungkin di sekitar kita banyak orang dan tempat tidak memungkinkan untuk kita berbahasa roh dengan suara yang keras, atau dengan berkomunikasi atau ngobrol dengan Tuhan, atau sebentar-sebentar kita mengatakan haleluya, terima kasih Tuhan. Ketika saya dalam kesibukan yang parah, tapi saya tahu kesibukan ini tidak boleh menurunkan roh saya untuk tinggal dalam alam materi. Sebab kalau saya tinggal di alam materi, saya akan ditembaki terus oleh setan iblis yang berada di udara di atas kita. Saya harus tetap di atas setan dan iblis, yaitu di mana dia hadirat Allah. Makanya dalam kesibukan secara fisik, mulut saya selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kadang saya bersenandung dalam pujian, kadang keluar mengalir kata-kata mazmur, penyanjungan kepada Tuhan, rasa kagum kepadanya, rasa syukur kepadanya. Kadang-kadang saya berbahasa roh dengan lembut, atau kadang-kadang saya mengucapkan firman Tuhan yang merupakan pengakuan iman daripada mulut lidah bibir saya. Kalau saya secara fisik seperti mau menjadi lelah karena tugas itu, segera mulut saya akan berkata, haleluya, aku kuat karena Tuhan. Dia yang telah memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Atau saya berkata, oh Tuhan, aku bersyukur walaupun aku sibuk dengan tugas ini dan itu, tapi aku tidak kerja sendiri. Para malaikatmu membantu aku, kekuatanmu menopang aku, dan kau memberikan hikmatmu kepadaku untuk mengatasi persoalan dalam tugas-tugas yang aku hadapi ini. Saya tidak sendiri, aku bersuka cita melakukan tugas ini. Dan apa yang akan terjadi saudara, secara jiwa, secara spirit, kita akan mengalami impartasi dari apa yang kita komunikasikan dengan Tuhan. Jiwa kita menjadi tetap menyala-nyala, bersemangat. Tubuh kita juga tidak menjadi lelah, tapi merasa disegarkan. Semangat kita berkobar-kobar. Nah, ini adalah salah satunya kita
tetap tinggal di hadirat Allah. Atau siapa sih di antara kita yang tidak suka menyanyi? Nah, sekarang daripada menyanyi lagu-lagu dunia, yang kadang-kadang lagu-lagu dunia itu tentang kesengsaraan, tentang aniaya, tentang patah hati, tentang ditinggalkan, tentang nasib buruk. Kenapa tidak kita mulai mencipta kehidupan kita melalui mulut, lidah, bibir kita, dan supaya kita enak mengalir dalam mencipta hal yang baik bagi hidup kita dengan mulut, lidah, bibir kita melalui pujian. Kalau roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, kalau kita merasa tertindih, merasa tertekan, dan kita harus menghadapi tugas ini dan itu, kita merasa sepertinya mau lelah. Kenapa tidak kita bersukacita membangkitkan sukacita itu dengan pujian? Dan ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui pujian, rasanya mungkin roh kita lebih mengalir, jiwa kita lebih kena. Karena menyanyi itu adalah satu tindakan yang menyenangkan bagi setiap orang, satu tindakan yang membawa dampak di dalam jiwanya, termasuk rohnya. Nah, apalagi kita bukan menyanyi lagu dunia, tapi lagu pujian, di mana lagu pujian adalah satu tindakan yang keluar dari mulut, lidah, bibir kita dan memancar dari hati kita. Bagaimana pujian tidak punya power? Pasti punya power. Sehingga ketika kita menyanyikan pujian itu, seperti hati saya kemudian bersorak kegiran. Haleluya. Mengerjakan begini aja berkeluh kesah, mengerjakan begini aja merasa berat. Aku akan menari bersama dengan roh Allah. Ada satu power, ada satu spirit yang membuat kita menyala. Nah, jadi tinggal di hadirat Allah seperti itu. Itu membuat roh kita disadarkan, jiwa kita disadarkan. Hei, aku ada di hadirat Allah. Nah, di situ kita tidak akan pernah mudah terpengaruh dengan apa yang terjadi di dunia. Karena hadirat Allah tempatnya adalah satu tingkat lebih tinggi daripada tempat tinggalan setan dan roh jahat, dan lebih tinggi lagi dari alam materi. Jadi, dalam lindungan Tuhan artinya nomor satu tinggal di hadirat Allah. Dan yang kedua, ayat yang ke-10 dikatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Jelas dalam kitab Mazmur ini dikatakan bahwa ketika kita ada di hadirat Allah, malapetaka dan tulah tidak akan menimpa kamu dan tidak akan mendekat kepada kamu. Malapetaka itu banyak hal. Bisa malapetaka itu yang kita lihat secara duniawi, ada tabrakan, ada kecelakaan dan sebagainya. Tapi juga hal-hal yang merasa tersakiti oleh hal kadang-kadang sepele, kadang-kadang simple, sederhana, tapi rasanya seperti duri yang menusuk dalam hati kita. Perasaan terluka, perasaan tidak mau menerima keadaan, perasaan tersakiti, perasaan teraniaya. Itu adalah sebuah malapetaka, karena Allah tidak pernah merencanakan hidup kita sejak menjadi manusia baru. Karena sudah percaya kepada penebusan Yesus, hidup dalam kondisi seperti itu. Nah, termasuk tulah itu apa? Hal yang buruk. Nah, itu sebabnya tinggal di hadirat Allah, maka kita akan mendapatkan dan menyadari perlindungan Allah yang kita percayai, kubu pertahanan Allah dari Allah yang kita percayai, dan kita tidak akan mengalami malapetaka dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kita atau diri kita. Dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Nah, jadi dalam kita menghadapi situasi kondisi yang tidak menyenangkan hati kita, jangan kita terburu nafsu dengan berpikir atau menuntut hari ini juga mesti kondisi ini berubah jadi baik. Di mana janji Tuhan kok saya mengalami seperti ini? Tuhan kata engkau mengasihi saya, mengapa hal ini terjadi?
Tuhan kok berjanji luar biasa, kapan itu bisa terlaksana? Bukan dengan pemikiran-pemikiran yang menuntut seperti itu, tapi tetap stay, tinggal dalam iman yang menantikan waktu Tuhan untuk menggenapi janjinya, untuk mengakhiri persoalan atau kondisi situasi yang tidak baik yang kau hadapi, sambil tetap mengikuti jalannya, sambil tetap kita bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, makan firman-Nya, berdoa, memuji, menyembah Dia, hati kita tetap berpaut kepada Dia. Nah, jadi tunggu waktunya. Dengan apa? Tetap percaya kepada janjinya. Iman kita harus tetap terpelihara. Jadi waktu itu bukan kita yang menentukannya, tapi Tuhan sudah punya waktu tersendiri untuk masing-masing kita. Kapan hal ini akan terjadi? Kapan hal itu akan digenapi? Kapan masalah ini akan diakhiri oleh Tuhan? Dan saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan Anda berlarut-larut di dalam kekacauan, ketidakpastian atau perasaan hancur atau bahkan kehancuran. Karena Tuhan juga berjanji, aku tidak akan membiarkan kau jatuh tergeletak, tanganku akan tetap menopang kamu. Bahkan Tuhan juga akan menopang kaki kita sampai atau supaya kita tidak jatuh tersandung. Luar biasa bukan? Jadi itu sebabnya dalam masa penantian ini kita jangan berharap-harap cemas. Karena apapun yang kita hadapi, yang tadinya kita pikir menurut kedagingan dan jiwa kita, ini udah sesuatu yang paling berat, ini sesuatu yang buruk. Tapi di matanya Tuhan, Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan-pencobaan melebihi kekuatan kita loh. Tuhan tahu kok kekuatan kita sampai di mana. Tapi kadang-kadang kita merasa tidak kuat karena tadi dalam menghadapi itu belum sudah mengawali dengan perasaan teraniaya, perasaan tertindas, perasaan dikecewakan, perasaan saya ini menjadi korban. Padahal kita adalah winners, kita para pemenang karena Yesus telah menjadi pahlawan yang menang bagi kita. Nah, itu sebabnya kita tetap untuk menantikan Tuhan sambil iman kita tetap teguh berdiri dan kita percaya waktu Tuhan tidak akan pernah terlambat, waktu Tuhan pasti tepat. Dan dibalik semua yang kita hadapi, yang kita alami, selalu rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, terbaik buat Anda dan saya. Bahkan rancangan yang bukan membawa malapetaka, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera. Bahkan rancangan Allah itu besar buat kita. Jangan kita mau ditipu oleh hal yang ada di dunia sehingga kita seringkali berjiwa kerdil. Kita berpikiran sempit. Kita belum sudah merasa kalah, kita merasa give up, kita merasa tidak mampu. No, Yesus di dalam dirimu menjadikan engkau dilahirkan baru sebagai manusia baru yang punya roh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Bagaimana mungkin kalau roh kita lebih besar kuatnya, lebih besar perkasanya, lebih besar powernya, kita bisa dikalahkan oleh dunia. Bahkan kita telah mengalahkan dunia, kita telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sehingga manusia roh kita ini manusia roh yang membuat kita akan kuat. Makanya kita perlu hidup selalu di dalam pimpinan Roh Kudus, roh yang baru. Karena roh yang baru ini menandakan bahwa kita sekarang berasal daripada Allah. Kata firman dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Maka roh yang baru itu roh yang sehat, roh yang kuat, roh yang selalu membawa kita kepada kebenaran, roh yang selalu menerangi hati dan pikiran kita, roh yang akan membuat jiwa kita juga akan membesar kapasitasnya, roh yang akan membuat tubuh kita, kedagingan kita juga enak tunduk takluk kepada kekuatan roh, sehingga kita tetap sehat rohani, jasmani maupun secara materi, terutama iman kita. Sehingga apapun yang terjadi, haleluya, kita tetap bisa tersenyum, kita tetap bisa bersuka cita, kita tetap bisa menjadi orang yang memberikan jawaban kepada orang lain yang punya masalah. Kita tetap menjadi terang yang bersinar
di tengah dunia yang gelap ini. Nah, kalau kita sudah mengalami hal itu atau kita berada dalam situasi seperti itu, walaupun kondisi yang kurang baik atau orang-orang yang bersikap, berkata tidak baik kepada kita atau berbuat jelek kepada kita, ataupun persoalan, tantangan masih ada di depan kita, tapi iman kita tetap percaya bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan pada saya. Tuhan telah menyelesaikan masalah saya. Tuhan tetap memampukan saya tetap teguh berdiri. Bahkan saya bisa terbang naik seperti Raja Wali, naik lebih tinggi lagi, karena Tuhan menentukan saya untuk tetap naik, tidak pernah turun. Nah, ini adalah pernyataan iman yang sehat, saudaraku. Maka kita akan apa? Yesaya 40 ayat 31 dikatakan di situ. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, luar biasa. Saya ingat dulu di awal-awal pertobatan saya, ada satu pujian yang sangat sering dinyanyikan oleh komunitas orang-orang Kristen, yaitu orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang dengan sayap Raja Wali. Dia jali, tiada penat, dia jalan, tiada lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Nah, orang yang berharap kepada Tuhan, maka dia tidak akan pernah menjadi penat walaupun berlari. Dia akan tetap terus berjalan, tidak menjadi lelah. Karena apa? Dia akan mendapat kekuatan yang baru, seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Yang menarik adalah naik terbang. Jadi adanya hal yang kurang menyenangkan hati kita bukan membuat kita turun, bahkan kita makin tenggelam, makin terseret ke bawah. Bahkan mungkin sampai-sampai kita masuk ke dalam dunia orang mati. Kalau orang sudah masuk dalam dunia orang mati, biasanya tidur itu mimpinya mimpi menyeramkan, mimpi menyedihkan, mimpi ketemu hantu, mimpi ketika sedang berjalan mau terjatuh ke dalam satu lembah yang dalam, atau mimpi yang seram-seram. Nah, itu orang yang sudah rohnya turun dari hadirat Allah, bukan hanya ada di alam materi, tapi turun makin ke bawah ke dalam alam maut. Nah, tapi Tuhan akan membuat kita justru naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berarti terbangnya dengan kekuatan dari mana? Kekuatan dari Tuhan. Sehingga kalau kita terbang naik terbang dengan kekuatan dari Tuhan, mana mungkin kita jadi lelah, mana mungkin kita jadi letih, mana mungkin kita jadi terjatuh. Kekuatan burung Raja Wali saja akan membuat dia bisa naik terus, bahkan menaiki badai. Apalagi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, kekuatan lebih daripada kekuatan yang dari burung Raja Wali. Luar biasa, bukan? Makanya nantikanlah Tuhan, tetap tinggal di hadiratnya. Jangan merasa Anda menjadi orang yang teraniaya atau menjadi korban. Setiap ada masalah, jangan pernah merasa menjadi korban. Bangkitlah imanmu dan percayai bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan Anda sedetik pun. Jadi dalam kondisi seperti itu kita tidak akan kehilangan semangat, berlari terus untuk terus mempunyai ide-ide, gairah, semangat untuk hal rohani, untuk melakukan lebih banyak hal lagi yang memuliakan Tuhan. Untuk kita walaupun jalan kita tidak menjadi lelah. Artinya roh jiwa tubuh kita disegarkan, roh jiwa dan tubuh kita menjadi sangat kuat, luar biasa. Kekuatan dari Tuhan adalah kekuatan yang melebihi semua kekuatan apapun. Bahkan saya percaya ketika seperti ini kita bukan berada di bawah masalah, bukan berada di bawah kondisi yang negatif atau yang buruk, tapi kita duduk di atas masalah. Bahkan masalah kita bisa lihat ada di bawah kaki kita, dan kita melihat betapa besarnya kekuatan Tuhan
berikan kepada kita, kita bisa rasakan dan kita bisa semakin menyadari bahwa Tuhan yang hebat, yang hidup, yang mengasihi saya ada di dalam saya. Nah, dengan demikian kita akan terus tetap berlari, kita akan terus tetap berjalan, dan semakin berlari, semakin kencang, semakin kuat, semakin segar, semakin jalan terus, tak pernah terhenti, tak pernah juga menoleh ke belakang atau tidak mendengarkan angin ribut dari kiri kanan. Kita bukan semakin lelah dan letih, tapi semakin kuat, semakin bersemangat, semakin menyala-nyala, semakin menggebu-gebu, semakin bersukacita, semakin menikmati kehidupan ini. Nah, apa yang akan keluar dari mulut lidah bibir kita? Hanya nyanyian syukur, nyanyian kekaguman akan kasih Allah, kekaguman akan kehebatan Tuhan yang begitu mengasihi kita dan begitu banyak karya yang luar biasa dalam diri kita. Mulut kita akan penuh sanjungan kepada Dia. Oh, praise the Lord. Oh, terima kasih Tuhan, oh, hebat, ajaib. Kalau bukan karena Engkau, saya tidak mungkin seperti ini. Karena bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mensyukuri dan aku memberkati kehidupanku. Setiap hari aku berkati langkah-langkah kakiku. Setiap hari aku jalani langkah-langkah kakiku dengan penuh sukacita yang akan menimbulkan iman yang optimis, bukan iman yang pesimis, yang akan membuat saya menjalani kehidupan ini penuh dengan gairah. Begitu banyak hal yang indah, ide-ide yang kreatif daripada Roh Kudus, hikmat Tuhan, kecerdasan daripada Tuhan, urapan yang menyala-nyala. Bahkan saya tidak hanya sibuk dengan diri sendiri, akhirnya saya akan tergerak ketika melihat orang lain membutuhkan doa, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan kelepasan, membutuhkan siraman air, yaitu firman Tuhan. Aku akan melakukannya dan ternyata Engkau bekerja luar biasa di dalam diriku. Nah, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Firman dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wow, inilah satu ungkapan atau pengakuan dari seseorang punya iman yang keren. Kenapa saya bilang iman keren? Iman yang sehat adalah iman yang teguh, iman yang tidak akan pernah mudah tergoyahkan, iman yang tercacak atau tertancap dalam kebenaran firman, iman yang hidup dalam kasih Allah, iman yang tidak pernah terombang-ambing, dan iman yang sehat. Inilah iman yang keren. Sampai kita bisa mengungkapkan Tuhanlah perlindunganku, Tuhan adalah penolongku. Bagaimana mungkin aku takut menghadapi segala hal, menghadapi situasi seperti no way. Aku tidak akan takut. Jadi aku bukan seorang korban, aku bukan orang yang teraniaya, tapi melalui kondisi situasi begini saya sedang dilatih oleh Tuhan. Saya sedang diajar tentang iman yang sehat. Saya sedang dilatih dengan hikmat Tuhan. Saya sedang dilatih untuk tetap melekat kepada Tuhan. Saya sedang dikasih PR, homework oleh Tuhan untuk saya naik kelas. Nah, dengan kita berprinsip seperti itu, maka dengan bangga kita akan bisa bersaksi, bercerita kemana-mana tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Ketika orang bertanya, hey bro, hey sis, bagaimana kabarmu? Mungkin dia tahu kondisimu lagi kurang baik, tapi engkau bisa berkata haleluya, aku tetap bersukacita, aku tetap mengucap syukur karena Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan pernah takut oleh apapun. Tuhan adalah pembelaku. Bahkan Allah Bapa saja memberikan Yesus Kristus untuk mati, bangkit dan hidup bagiku, menebus aku. Bagaimana mungkin Allah Bapa tidak mendudukkan Yesus sebagai pembelaku? Jadi aku tidak sendiri. Puji Tuhan, aku baik-baik saja. Bahkan aku diberkati, aku bersukacita seperti apa yang kamu lihat. Aku selalu tersenyum, selalu tertawa. Bahkan aku bisa tetap bercerita tentang kasih Tuhan walaupun you tahu kondisiku lagi seperti ini. Tapi saya percaya waktu Tuhan tepat, Dia bertindak
untuk menyelesaikan masalah saya. Karena dari awal kematian, kebangkitan, kehidupan Yesus itu untuk menentukan atau untuk memutuskan kehendak daripada Allah Bapa. Saya hidup sebagai seorang yang lebih daripada pemenang. Jadi bagaimana mungkin ini posisi ini akan digeser? Tidak mungkin. Apapun yang terjadi, I am the winner. Aku adalah pemenangnya. Jadi sekarang aku mau bercerita kepada kamu tentang kasih Tuhan. Kalau kamu tidak mau percaya, jangan sampai kau kehabisan waktu. Lihat hidup saya. Dan sebentar lagi kamu akan melihat kemenangan demi kemenangan itu terjadi dalam hidup saya. Nah, ini adalah mental seorang pemenang. Ini adalah mental seorang anak Allah. Ini mental seorang kerajaan Allah. Kalau kerajaan dunia memang gampang rapuh, gampang merasa lemah, gampang merasa teraniaya, dan orang lain memaklumi, ya karena dia diperlakukan begitu, dia sekarang menjadi terluka, ya wajar lah ya. Mungkin kalau saya juga seperti diperlakukan seperti dia, saya akan sama mengalami hal itu. Ya kalau dia kecewa, kalau dia sedih, bahkan kadang-kadang kita menjadi orang yang ikut terbawa dengan situasi begini. Tapi itu tidak berlaku untuk anak Allah. Justru kita menghadapi seperti itu, kita tetap bersyukur, kita tetap mengangkat tangan, memuliakan Tuhan, kita bisa tetap memuji Tuhan, mengatakan haleluya, Tuhan sudah memberikan kemenangan bagiku. Dan juga kita tidak menyimpan pahit hati, kita tidak menyimpan kekecewaan, kita tidak menyimpan roh sakit hati, kita tidak menyimpan roh yang merasa gagal, kita tidak menyimpan roh yang merasa jatuh, merasa mati kutu. Tapi kita mudah melepaskan pengampunan kepada situasi kondisi. I bless you. Aku berkati kamu. Aku berkati kamu. Aku berkati keadaan ini. Aku berkati hari-hari ini. Aku berkati rumah tanggaku tidak seperti kapal pecah. Aku berkati A, B, C, D, E, F. Aku mengampuni kalian semuanya. Dengan tulus kita bisa melepaskan kasih dan pengampunan. Bahkan melepaskan berkat ini. Anak-anak Allah yang berhati mulia, anak-anak Allah yang punya hati seorang pemenang, maka engkau sepanjang hidupmu akan tetap terus terbang seperti Raja Wali, like an eagle. Ingat, Raja Wali bukannya bisa terbang tanpa badai. Justru ketika ada badai dia merasa tertantang, dia akan mengepakkan sayapnya lebih kuat lagi, lebih bergairah lagi, sehingga dia bisa terbang, menaiki daripada badai itu. Bagaimana semangat kita justru seperti pacu, roh kita dinyalakan seperti dibakar oleh sesuatu yang luar biasa. Semangat kita akan terus berkobar-kobar, kita tidak menjadi lelah letih ataupun kemudian menjadi sakit. Karena biasanya jiwa yang sakit membuat tubuh jadi sakit loh. Jadi kalau Anda merasakan tubuhmu sakit, coba cek koreksi jiwamu. Merasa teraniaya, merasa sakit hati, merasa kecewa, merasa menjadi korban. Nah, jadi roh jiwa tubuh kita menjadi sehat, dan bahkan kita menjadi orang yang kuat. Kita menjadi orang yang tetap bisa terbang, mengepakkan sayapnya. Semangat kita lebih berkobar-kobar, tekad kita lebih bulat, iman kita semakin kuat kokoh di dalam Tuhan. Itulah kita yang mengepakkan sayap lebih kuat lagi, lebih tegas lagi ketika menghadapi badai seperti burung Raja Wali, sehingga kita naik di atas badai, melintasi badai sampai akhirnya sorga bertepuk tangan. Kamu memang layak menjadi seorang pemenang. Puji Tuhan. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.
Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.